Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Kita masih membahas makalah yang ke-53, yaitu berkenaan tentang perintah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, juga perintah untuk fana, lebur kepada Allah. Sebab ridho atau fana itu merupakan kedamaian terbesar, surga tertinggi di dunia, pintunya Allah yang paling besar, dan alasannya cintanya Allah kepada para hambanya yang mukmin. Maka perintahnya kita diminta untuk selalu mencari ridhonya Allah sehingga bisa fana, lebur kepada Allah, tidak menyibukkan diri kecuali kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Tuan Syekh, segala sesuatu yang menyibukkan selain kepada Allah merupakan syirik. Siapapun yang meminta bagian, meminta jatah, itu bukanlah orang yang betul-betul mahabbah kepada Allah. Siapapun yang meminta ganti atas semua amalan-amalannya, maka itu adalah orang yang tidak terhitung orang yang ikhlas beribadah kepada Allah. Kemudian Tuan Syekh mengatakan dalam lanjutan ini, summa kaifa, kemudian bagaimanakah, tastagilu, kamu menyibukkan, bitolabil huzuzi, mencari bagian-bagian, mencari jatah-jatah dunia. Wa qataro, dan sungguh kamu melihat, taholkon, wa qataro, dan sungguh kamu melihat, holkon, sekelompok holkon manusia, kasiron, yang banyak, kullama kasurat, setiap kali banyak, al-huzuzu, apa bagian, jatah-jatah, indahum, di sisi mereka, watawatarat, dan beruntun, watatabaat, dan terus menerus, allazatu, apa kelezatan, wan ni'amu, dan kenikmatan-kenikmatan, wal aksamu, dan bagian-bagian, ilaihim, kepada mereka, zada, maka bertambah, suhtuhum, kecewanya mereka, ala rabbihim, atas Tuhannya mereka, watadajjuruhum, dan keluhan mereka, wa kufruhum, dan kufurnya mereka, bin ni'mati, dengan kenikmatan, wa kasratu humumihim, dan banyaknya kesedihan mereka, wa gumumihim, dan kegundahan mereka, wa fakrihim, dan kefakiran mereka, ila aksamin, pada bagian-bagian, lam tuksam, yang tidak dibagi, apa aksam, goiroma, selain sesuatu, indahum, di sisi mereka. Kata Tuan Syekh, kamu ini menyibukkan diri mencari bagian-bagian dunia, mencari kenikmatan-kenikmatan dunia, mencari jatah-jatah dunia. Emangnya kamu tidak tahu? Emangnya kamu gak ngelihat? Banyak sekali orang yang dia sangat kaya, beruntun terus nikmatnya,
terus menerus mendapatkan kelezatannya, tapi justru membuat dia bertambah kecewanya kepada Allah. Semakin bertambah rezekinya, malah semakin banyak ngeluhnya. Tinggi jabatannya, hartanya banyak, justru membuat dia semakin kufur dengan nikmatnya. Sedihnya banyak, galaunya banyak, kefakirannya banyak. Justru dia menganggap dirinya masih miskin terhadap bagian-bagian yang bukan bagiannya. Ini karena ada circle. Orang itu kan kalau dia ada di circle-nya orang kaya, maka pasti kumpulnya sama orang kaya. Taruhlah dia ini kaya, punya mobil banyak, punya rumah besar. Tapi circle-nya dia, karena dia orang kaya, umumnya orang kaya bergaulnya pasti sama orang kaya. Ketika kekayaan dia yang sudah punya, lalu kemudian dia kumpul sama teman-temannya, sama kelompoknya, sama klubnya, maka kalau dia punya mobil yang terbaru, maka dia akan melihat temannya yang lain itu punya mobil yang terbaru dan terbatas. Sehingga mobil terbaru dia itu menganggap dirinya ini masih ngeluh, gue punya mobil ginian doang, itu temen gue yang terbaru, tapi yang terbatas itu. Di Indonesia cuma ada sekian yang punya. Terus dia punya sesuatu kaya raya, tapi karena dia temennya orang-orang kaya semua, sehingga dia ngelihat ada orang yang lebih kaya dari dia. Sehingga dia menganggap kalau sekarang dia duitnya itu sudah 6 digit misalnya, tapi temennya sudah ada 9 digit, maka 6 digit uangnya dia itu udah gak punya arti apa-apa itu. Kan banyak kelompok yang kayak begini nih. Banyak orang yang seperti ini, yang semakin dengan orang yang ada di bawah dia, circle-nya ini ada di bawah dia, dia punya mobil, punya rumah, tapi kemudian dia ada di komunitas orang-orang yang di bawah. Kalau kau melihat orang yang di atas itu dalam urusan dunia, maka pasti tidak akan ada syukur dalam dirimu. Kamu udah punya perusahaan 2, temenmu di kananmu udah ada yang 3, udah ada yang 4. 2 perusahaanmu ini akan kamu keluhin itu. Oh cuma 2 nih, yang lain sudah 3, yang lain sudah 4. Itu yang terjadi. Maka wahakkoron dan menganggap hina, wahakkoron dan menganggap hina apa aksam bagian, wasokoron dan menganggap kecil apa bagian, wakobahat wahakkoron dan menganggap hina, wasokoron dan menganggap kecil, wakobahat dan menganggap jelek, aksamuhum apa bagian-bagian mereka, indahum di sisi mereka, wa azuman dan menganggap besar, menganggap agung, wa kaburan dan menganggap besar, wa hasunan dan menganggap bagus, aksamu ghairihim apa bagian-bagian selain mereka, aksamu ghairihim apa bagian-bagian selain mereka. Karena itu maka yang muncul dalam diri dia adalah rezeki yang ada dia, yang sudah dia punya akan dianggap hina. Ini gak ada apa-apanya perusahaan gua mah, kagak ada apa-apanya gua punya mobil gua mah, gak ada apa-apanya gua punya rumah banyak mah, gak ada apa-apanya gaji gua cuma 50 juta mah, gak ada apa-apanya. Udah rendah orang, udah hina, udah kecil, udah jelek, dan menganggap yang lain tuh bagus. Semua temen gua aja gajinya 100 juta, perusahaannya baru 10, rumahnya di sini ada, di sana ada, di sana ada. Maka menganggap yang lain itu menjadi besar, dirinya menjadi kecil. Lalu apa yang terjadi? Karena dia menganggap seperti itu dalam dirinya,
wan halat dan berkurang, kuwahum kekuatan mereka, wakaburat dan besar dan tua, wakaburat dan jadi dan semakin tua, sinuhum apa umur mereka, wasakatat dan jadi lemah, ahwaluhum apa keadaan mereka, wata'abat dan jadi berat, adsaduhum apa jasad-jasad mereka, tubuh-tubuh mereka, wa'arafat dan jadi kering, jibahuhum apa keringat-keringat mereka, wasawadat dan jadi gelap, sohaifuhum lembaran amal mereka, sohaifuhum apa lembaran amal mereka, bikasroti asamihim sebab banyaknya dosa mereka, wartikabi azolimi zunubi dan melakukan besar-besarnya dosa, wartikabi azolimi zunubi dan melakukan besar-besarnya dosa, fitolabiha di dalam mencari aksam, mencari bagian-bagian, watarki awamiri rabbihim dan meninggalkan perintah-perintah Tuhan mereka. Dia terus merasakan seperti tadi, merasakan kurang, merasakan hina, merasakan gak punya apa-apa, gak ada syukurnya terhadap apa yang dia punya, sementara kekuatan dia ini sudah melemah, umur dia sudah semakin tua. Kalau dulu dia masih gagah, sekarang umurnya sudah semakin tua, semakin lemah. Dulu dia masih kuat melakukan ini, melakukan itu, tapi kan terus berjalan ini, umur ini, kekuatannya semakin melemah, terus keadaannya semakin lemah, jasadnya dia semakin berat. Dulu dari dulu mau berdiri aja bisa, sekarang dulu mau berdiri aja beratnya luar biasa. Jalan ke sempoyongan, bahkan lembaran-lembaran amalnya dia penuh dengan kegelapan. Sebab apa? Banyaknya dosanya, melakukan dosa-dosa yang besar di dalam mencarinya. Ya karena dia menganggap kurang, akhirnya dia mencari terus. Masih kurang, korupsi lagi. Emang orang yang korupsi itu kebanyakan orang miskin apa? Dia bisa menjadi direktur, dia bisa menjadi menteri, itu kan pasti orang kaya itu sebelumnya itu. Mana ada orang miskin dimulai jadi menteri itu pasti jadi orang kaya karena investasi sebelumnya. Dia jadi direktur ini, dia jadi dirut ini, dia jadi komisaris ini. Emang kan keluarin duit apa sebelumnya untuk menjadi seperti itu? Kan orang kaya sebelumnya. Dia orang kaya tapi karena dia terus melakukan perbuatan yang buruk, terus kemudian dia meninggalkan semua perintah-perintahnya. Itu yang kemudian terjadi sama diri dia. Falam yanaluha, maka tidak memperoleh mereka pada aksar. Wa kharaju, dan keluarlah mereka minan dunia, dari dunia, mafalisa, sebagai orang-orang yang bangkrut. Mafalisa, sebagai orang-orang yang bangkrut. Udah kelihatan di dunia itu, umur udah 60 tahun, kena KPK, kena 20 tahun, 30 tahun, kan bisa mati di penjara gitu. Udah 60 tahun, kena KPK di penjara, kayak apa coba hidupnya? Bukannya mafalis orang kayak begitu. Bukannya bagi kita, mungkin orang bilang, enak dari penjara juga. Bisa begini, bisa gitu. Enaknya itu ukuran kita yang susah. Tapi ukuran dia yang segalanya itu biasanya ngapa-ngapain, dia masuk penjara itu aja udah luar biasa sakitnya. Bagi orang yang biasa-biasa saja melihat di Jawa penjara enak, TV-nya ada AC-nya. Bagi kita AC atau TV itu sesuatu yang baik, sesuatu yang belum, sesuatu yang mewah. Bagi dia AC sama kamar yang bagus apa artinya bagi dia? Biasanya itu di Hotel Bintang 5 harus merasakan kayak begitu coba. Itu kan udah mafalis. Itu baru di dunia belum ya. Kenapa itu? Sebab apa itu? Sebab tadi sibuk terus minta jatah, sibuk terus nyari kekayaan
yang dia karena dia ini ada kekayaan, akhirnya dia maunya tinggalnya kelompoknya ada di kelompok-kelompok yang sama-sama kaya. Karena dia ini orang kaya, kemudian dia maunya bergaul sama orang kaya, klubnya ada di orang kaya, circle orang kaya, itulah yang kemudian membuat dia merasa orang yang tidak punya apa-apa. Kan sosialita rata-rata kayak gitu. Ibu-ibu sosialita, orang-orang yang laki-laki yang ada di circle orang itu kan, dia main golf, dia main apa, kemudian lihat pun barangnya dia seperti ini, kita masih segini nih, mau nggak mau itu. Mau nggak mau untuk mancing itu dia untuk pengen yang lebih dari temennya itu. Akhirnya yang dia punya, yang meskipun sudah mewah banget, itu dianggap kecil semua, dianggap remeh semua, dianggap tidak ada berharga semua. Yang terjadi kemudian kufur nikmat kepada Allah. Umurnya padahal terus berjalan. Dipikir dia sehat terus menerus apa sehatnya? Dipikir kalau dia umur 35 tahun terus 35 tahun kita enggak. Umurnya terus bertambah. Sampai kemudian dia akhirnya nggak punya, nggak memperoleh apa-apa. Dia nggak memperoleh apa-apa yang dia pengenin. Padahal dia udah punya apa-apa. Tapi bagi dia merasa belum punya apa-apa. Dia belum bisa meraih apa-apa. Hidupnya belum selesai sama hidupnya. Sehingga ketika dia meninggal, keluar dari dunia, dia keluar dalam keadaan orang yang masih penasaran sama keinginannya. Orang yang kayak gini dianggap sebagai mafalis, orang-orang yang bangkrut. La ilaha ulai wa la ilaha ulai. Tidak ada pada mereka wala ilaha ulai, dan tidak juga ada pada mereka. Tidak ada pada mereka dan tidak ada juga pada mereka. Maksudnya apa? La sakaru, tidak bersyukur siapa mereka. Rabbahum, pada Tuhan mereka. Fima, pada sesuatu. Qasama, yang membagi siapa Rabbahum. Qasama, yang membagi siapa Rabbahum, Tuhan mereka. Lahum, pada mereka. Membagi min aksamihim, dari bagian-bagian mereka. Fasta'anu, lalu meminta, lalu mendapat pertolongan siapa mereka. Biha, dengan aksamihim, biha, dengan bagian-bagian mereka, ala ta'atihim, untuk taat kepada Allah. Dia tidak bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah Allah kasih. Padahal apa yang Allah sudah kasih itu bisa membantu dia untuk melakukan ketaatan. Tapi dia karena tidak mau bersyukur, maka tidak dipakai apa yang ada di dalam nikmatnya untuk semakin taat kepada Allah. Karena dirinya masih kurang. Bagi dia itu masih kurang. Karena dia masih kurang, kemudian diminta-minta terus, maka kemudian yang ada bukan untuk taat kepada Allah, tapi yang ada untuk nyari yang belum ada. Terus saya seperti itu. Wa manalu, dan tidaklah memperoleh mereka pada sesuatu tolakku yang mereka cari. Tolakku yang mereka cari min aksami goyrihim, dari bagian-bagian orang lain. Min aksami goyrihim, dari bagian-bagian orang lain. Kan ini nggak selesai sih. Kalau orang mindsetnya seperti ini, kalau orang ini pikirannya seperti itu, bahwa dia punya sesuatu lalu mendengar yang lebih tinggi, pengen lagi, dia udah punya itu, dan lebih tinggi, pengen lagi, kan nggak selesai orang kayak begini. Apa ada di dunia ini orang yang terkaya yang tidak ada yang lebih kaya dari dia? Kan nggak bisa ketemu kayak begitu. Dia pengen motor Mio, pengen Hermes, pengen mobil udah Avanza, ganti lagi ke Innova, ganti lagi ke ini, kan nggak selesai sih. Baru punya mobil baru seminggu, melihat temennya punya mobil yang bagus, gemetar lagi hatinya, merasa ini kagak punya apa-apa, ganti lagi. Temennya punya emas di sininya, di kalungnya, di gelangnya 5 gram. Dia punya 3 gram, naik lagi. Dia udah punya 10 gram, lihat temennya 15 gram, naik lagi. Udah punya 20 gram di gelangnya, lihat temennya kalau sholat berisik banget. Oh,
Ada musiknya kalau lagi sholat. Pengen juga bermusik sholatnya. Terus ngambil sampai itu. Nggak sudah selesai. Sampai mati dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cari. Kenapa? Karena yang dia cari itu sesuatu yang tidak terbatas. Bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang tidak terbatas? Sementara umur dia itu terbatas. Dia mencari sesuatu yang tidak terbatas dengan umur yang sangat terbatas, yang kekuatan yang sangat terbatas, dengan kemampuan yang sangat terbatas. Tapi dia mencari sesuatu yang tidak ada batasnya. Kan sampai meninggal dia pasti tidak akan mendapatkan apa-apa yang dia inginkan. Bahkan doyaku menjadi sia-sia mereka. Doyaku menjadi sia-sia mereka, dunia mereka. Wa akhiratahum dan akhirat mereka. Fahum maka mereka itulah orang ini asarrul khaliqati, paling buruknya makhluk. Asarrul khaliqati, paling buruknya makhluk. Wa ajhaluhum dan paling bodohnya makhluk. Wa ahmaquhum dan paling ahmak, paling dungunya. Wa ahmaquhum dan paling dungunya makhluk. Wa ahassuhum dan paling kurangnya makhluk. Wa ahassuhum dan paling kurangnya makhluk. Kurang apanya? Ukuran akalnya. Ukuran akalnya. Wa basyiratan dan mata hatinya. Wa basyiratan dan mata hatinya. Itulah yang kata Tuhan Syekh, itulah seburuk-buruknya orang, sebodoh-bodohnya orang, sedungu-dungunya orang, sekurang-kurangnya akalnya manusia. Falau maka seandainya annahum bahwasanya mereka rodu mau ridho mereka bil qadai dengan ketentuan, wa qana'u dan merasa cukup, qana'ah, wa qana'u dan merasa cukup, qana'ah bil qadai dengan pemberian, wa ahsanu dan menganggap bagus, wa ahsanu dan menganggap bagus ta'atan maula, pada ketaatan kepada Tuhan. Wa ahsanu dan memperbagus yang mereka ta'atan maula, kepada taat kepada Tuhannya. Kalau dia mau ridho saja kepada ketentuan Allah, kalau dia pengen qanaah saja kepada pemberian Allah, kalau dia tetap memperbagusi saja taatnya dia kepada Allah, la takunu maka tidak akan susah, tidak akan merasa sedih. Aksamuhum apa bagian-bagian mereka minat dunia dari dunia, min ghairi ta'abdin. Oh gini, la'atathum aksamuhum, la'atathum aksamuhum. Seandainya dia meridho kepada qadanya Allah, mau qanaah terhadap pemberian Allah, dan tetap berbuat baik, tetap mau memperbagusi taat dia kepada Allah, la'atathum niscaya datang kepada mereka, la'atathum niscaya datang kepada mereka, aksamuhum apa bagian-bagian mereka, aksamuhum apa bagian-bagian mereka minat dunia dari dunia, maka bagian mereka dari dunia akan datang kepada dia min ghairi ta'abbin, dari tanpa susah payah, min ghairi ta'abbin, dari tanpa susah payah, wala inain dan tanpa kelelahan. Orang kalau udah ridho sama ketentuan Allah, kalau sudah qanaah terhadap pemberian Allah, dan dia tetap memperbagusi ketaatan dia kepada Allah, maka bagian-bagian dunia yang datang kepada dia akan mendapatinya tanpa kesusahan dan tanpa kelelahan. Yang bikin susah dan bikin lelah adalah perasaan yang tidak ridho, perasaan yang tidak tenang, tidak merasa cukup. Pernah sering saya sampaikan, sering saya contohkan. Kita pengen dapat 10 juta ini, kita pengen dapat 10 juta. Tiba-tiba dapatnya cuma 9 juta, kurang 1 juta. Nggak gitu,
nggak ridho sama pemberian ini, nggak ridho, maka yang 9 juta nggak akan terlihat, padahal ada di tangan. Yang 1 juta yang nggak ada di tangan akan terlihat, dan itu yang membuat dia kemudian terlalu menjadi gelisah. Rumus menurut seperti itu. Tapi kalau orang udah dia dapat 9 juta, padahal kita 10 juta, dia dapat 9 juta, yang 1 juta yang dia dapat, dia itu 9 juta, dia merasa tenang, bahagia, syukur, nggak capek, nggak lelah hidupnya dia. Kenapa? Karena dia udah pemana. Tidak terlihat yang satunya itu, tapi yang terlihat adalah dia bersyukur kepada yang 9 jutanya. Summa kemudian nakolu mereka pindah ila jiwaril ali, ke sisi Allah yang maha tinggi, al-a'la yang paling tinggi, maksudnya meninggal dia. Kemudian mereka itu pindah ke sisi Allah yang maha tinggi dan paling tinggi, maksudnya kemudian dia meninggal, kan pasti meninggal si orang ini. Tapi meninggalnya dalam keadaan tadi itu, dia ridho, dia qanaah, dia tetap memperbagus taatnya, lalu kemudian dia meninggal dunia. Fawajadu, maka menemukan siapa mereka. Fawajadu, maka menemukan siapa mereka indah di sisi Allah. Kulla muradin, semua yang diingini. Kulla muradin, semua yang diingini. Wa muna, dan semua yang diciptakan. Wa muna, dan semua yang diciptakan. Dia mendapati semua yang diingini, karena pakai keinginan dia adalah akhirat. Dia bersedekah, maka kemudian dia lihat, ketemu sedekahnya, pahala sedekahnya dia jumpai. Dia punya harta, kemudian dia berbagus, dia pengen surganya Allah, meninggal dia dapat itu surganya, dapat itu pahalanya, dapat kemewahannya. Kenapa? Karena tadi. Tapi kalau orang ini dia merasa kurang, enggak merasa dia pengen ini, pengen itu, maka dia meninggal dalam keadaan masih perasaan. Dia meninggal nggak dapat apa-apa pahalanya, karena pahalanya itu, karena amalan duitnya itu, amal duitnya itu, nikmatnya itu dari disyukuri, maka hartanya nggak jadi apa-apa di akhirat. Kebaikan semuanya nggak jadi juga apa-apa di akhirat. Nggak dapat apa-apa juga dia di akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kita wa iyyakum, ya kalian semua, mimman, dari orang radhiya yang ridho bil qada'i, dengan qadanya Allah, wa ja'ala, dan menjadikan su'alahu, permintaannya, zalika, demikian itu, yaitu minta ridhonya terhadap qadanya Allah, wal fana'a, dan terhadap fana, wa hifzul hali, dan terjaganya keadaan, wa taufiqi, dan taufik, bima, dengan sesuatu, yuhibbu, yang cinta siapa Allah kepada, wa yarda, dan Allah pun ridho kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman semua, malam ini malam terakhir kajian kita di malam Sabtu, membaca Futhul Ghaib. Kitab Futhul Ghaib insyaallah kita akan lanjutkan nanti setelah Idul Fitri di Zulqa'dah atau mungkin di Zulhijjah. Karena kita biasanya mulai di Zulqa'dah, mulai kajian. Malam Sabtu depan tidak terasa kita sudah di malam Sabtu terakhir di bulan Ramadan. Jadi malam Sabtu depan kita sudah siap-siap jam 10-an. Nanti kita sudah ada di lokasi jam 12. Karena kita jam 11:30 akan mulai amaliyah, sholat, lalu kemudian ziarah. Setelah ziarah, lalu kemudian kita makan di sana. Jam 3 kita sudah bisa keluar dari pesantren. Jadi insya Allah malam Sabtu depan tujuan kita ke makom Kiai Haji Abdul Hamid bin Abdul Adari, ya. Di Darul Khalidin, Pak, di Darul Khalidin Parung, Darul Khalidin Parung. Nah,
Kami beberapa teman beberapa minggu yang lalu sudah sowan ke Gus Bidi, putra dari beliau. Ternyata memang di sana makomnya Kiai Abdul Hamid itu dari awal sampai sekarang tidak boleh dimasuki oleh perempuan. Jadi tidak boleh wanita ziarah ke situ. Saya juga baru tahu saat ziarah di sana saat sowan ke beliau. Jadi beliau juga kemarin wanti-wanti, tolong ya jangan ada perempuan masuk ke makom. Kalaupun mau ke makom nanti di luar, jangan di makomnya di luar. Tidak ada di area makom. Saya juga baru tahu saat kemarin soal. Jadi ibu-ibu setelah mau ikut juga silakan. Kalau ikut silakan, tapi tadi nggak bisa ikut ziarah. Mungkin kalau amaliyahnya bisa ikut, tapi kalau ziarah dan zikir ziarahnya di makom itu nggak bisa ikut. Karena tidak boleh masuk. Jadi ibu terserah. Mau ikut silakan, dia juga tidak apa-apa, dia sesuai zamannya dia seperti apa. Nah jadi kita jam 10 ada siang-siang, jam 12 nanti kita kumpul di titik yang nanti teman-teman yang nanti akan ngasih tahu di mana titiknya. Yang ada di jauh dari dalam langsung saja ke sana. Jadi yang di Ciganjur, yang di Pacinangka, yang di Cirebon langsung saja ke lokasi. Yang di MKM langsung saja ke lokasi. Yang ada di sekitar sini silakan di sini. Kita kumpul jam 10-an kita sudah berangkat ke sana. Jam 12 sudah kumpul di titik temu. Setengah 1 kita sudah mulai amaliyah. Setelah amaliyah kita jalan karena amaliyah ini di masjid. Lalu dari masjid kita jalan ke makom. Dari makom kita kemudian ziarah bersama-sama. Setelah itu kita selesai makan bersama-sama di sana. Mungkin jam 2:30 kita sudah bisa keluar dari area pondok pesantren dalam itu. Ya, saya menganjurkan sebisa mungkin jangan bawa motor karena ini daerahnya agak gelap dan agak rawan. Jadi kalaupun mau bawa motor jangan sendiri, minimal ada 5-6 motor beriringan dan itu pun harus iring sama mobil. Tidak boleh, jangan ada yang naik motor sendirian atau berdua, satu motor atau 2 motor, bahkan 3 motor, jangan ada yang begitu. Saya mau besok diingetin, jangan ada yang naik motor sendirian, berdua atau bertiga, jangan ada. Kalau mau naik motor bersama-sama, konvoy, bersama-sama dengan mobil. Di titik temu nanti kita di depan gardu terlupakan apa namanya? Telaga Kahuripan, nanti telaga Kahuripan kita kumpul di situ dulu, karena nanti masuknya itu agak gelap dan agak sepi dan banyak sesuatu yang nanti kita khawatirkan. Ya, jadi yang mau motor mohon diingetin jangan ada yang sendiri. Jangan nanti habis baca ijazah umroh, sendiri aja. Umum. Nanti ya. Bersama-sama ya. Jadi seperti itu nanti insya Allah akan diingetin lagi di grup. Nanti diingetin di grup Sinau Rasa. Nanti yang ada di Sinau Rasa, yang tidak di Sinau Rasa silakan di-share di grupnya masing-masing. Yang ada di Jakarta, Cirebon, di RKMA, dan di mana semua nanti di-share bareng-bareng sehingga kita nanti bisa bersama-sama di malam Sabtu yang akan datang. Allah mudah-mudahan berkahi semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa amin la yusur wa ja'alna min ghairi aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa saqina fahum la yubsirun. Al-haya in salatin min sinqa la yusad
يصدعون ولا يمسكون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صرفا 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 وهبانا من لا ينصر واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وصيدا فهم لا يبصرون يا عين صاد من عين سقط لا يصدعون ولا يمسكون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صرفا 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 وهبانا من لا ينصر واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وصيدا فهم لا يبصرون يا عين صاد من عين سقط لا يصدعون ولا يمسكون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله السافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله السافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله السافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.